SAW bersabda begini, itu lebih mengena dibandingkan antum mengatakan Nabi bersabda yang artinya. Ya, paham kan? Impresinya kan jadi lain. Kalau antum mengatakan Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu kan lebih impresinya lebih mantap. Baik ya. Jadi ini samaratuh ya, buah yang diharapkan. Ya, jadi level naik lah ya. Jangan lagi yang artinya itu ya. Nah, kemudian nisbatuhu ya, nisbah ilmu ini wa huwa minal ulumil arabiyyah. Ini termasuk di antara ilmu-ilmu Arabiyah ya. Ilmu Arabiyah itu banyak sebetulnya ya. Ilmu nahwu ya. Itu sebetulnya salah satu ilmu dasar. Ya, salah satu ilmu dasar. Tapi meskipun ilmu dasar kalau antum paham itu dahsyat. Bahkan kitab Al-Ajurumiyah yang sangat tipis ini, yang hanya belasan puluhan halaman ini, kalau antum khatam, paham betul kalimat demi kalimatnya, itu dahsyat. Dahsyat. Ya. Nah, tidak kalah lah antum itu dengan jurusan S2, S3, ya, ilmu-ilmu syariah itu tidak kalah. Kalau paham betul. Ya. Karena ini gerbang untuk membuka pintu ilmu yang lain. Kalau paham ini, insya Allah diktat fakultas syariah itu ya, di IN itu lewat. Ya, tidak perlu ngapain baca diktat. Kalau lihat diktat itu lihat referensinya apa. Dia lihat tulis referensi tafsir Al-Qurtubi, baca itu tafsir Al-Qurtubinya. Tidak usah dibaca diktatnya. Diktat itu hanya untuk ya apa ya, melihat overview saja, gambaran besar. Oh begini, kayak kisi-kisi saja. Tapi belajar seriusnya itu literaturnya. Kita dulu diajari begitu. Jadi kalau dapat buku itu, pertama itu lihat dulu di belakang. Lihat itu maraji. Rujukannya apa? Baru lihat rujukannya, wah ini buku orang orientalis semua isinya ini. Judulnya apa? Depannya ternyata hermeneutika. Aduh, berhenti. Berhenti. Gitu ya. Rujukannya wah ini kitab-kitab tafsir muktabar ya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih yang tulis para ulama yang lurus. Baru baca itu overview. Nanti mendalami itu dengan melihat rujukan. Gitu ya. Belajar diktat itu begitu. Ada juga mahasiswa itu ya nggak ada yang dipelajari, hanya diktat saja, itu pun kalau menjelang ujian. SKS masih ada nggak sekarang SKS? Sistem kebut setengah jam. Sistem kebut sejam. Ada yang menjelang ujian ya, pagi hari tanya, nanti jam 9 ini apa ujiannya? Wah, baru dia buka. Ya, tapi kalau antum sudah baca marojinya nggak apa-apa model begitu. Ya hanya untuk overview saja ya. Nah, tapi antum tidak bisa seperti itu kalau tidak paham ya. Ilmu nahwu ini sebagai dasar. Meskipun nanti cabangnya sebetulnya banyak ya, ilmu bahasa Arab itu banyak. Nanti ada ilmu sharaf ya. Nanti ada ilmu sastranya yang lebih tinggi ya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ya, arudi macam-macam. Tapi setidaknya untuk pemahaman dasar ilmu nahwu sharaf itu yang paling urgent. Nah, kemudian wadi'uhu, peletaknya ya, atau yang menyusun awal ya. Wal masyhur, yang masyhur ini adalah anna awwala wadi'in li ilmin nahwi wa Abul Aswad ad-Duwali ya. Letak awal, yang awal pertama kali meletakkan ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad ad-Duwali. Abul Aswad ad-Duwali ya. Ini nama yang sangat terkenal ya kalau kita. Ini di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi bi amri Amirul Mukminin ya, berdasarkan perintah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Beliaulah yang memerintahkan ya, radhiyallahu taala anhuma ya. Abul Aswad, karena Abul Aswad ini juga sahabat ya. Abul Aswad ad-Du'ali. Ya. Hamzah ya.
Ad-du'ali. Bukan duali, bukan duali, bukan du'ali tapi du'a hamzah. Nah, ini sebetulnya ada ceritanya ini ya. Dan ini ceritanya sudah di masa-masa sebelumnya ya, di masa yang paling terasa itu di masa kekhilafahan ya, di masa Umar. Ya, di masa Umar itu misalnya ya pernah terjadi kesalahan membaca Al-Qur'an yang dilakukan oleh orang ajam. Orang ajam itu orang non-Arab. Semua orang non-Arab itu disebut ajam. Kita ini namanya ajam. Orang ajam. Arab dan non-Arab. Non-Arab itu ajam. Di masa Umar itu kan dakwah itu kan sudah meluas. Bahkan sudah lintas benua. Di masa Nabi SAW wafat, awalnya di Madinah kan sudah melingkupi seluruh jazirah Arab. Itu ketika Nabi SAW wafat. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sebetulnya sudah di masa itu sudah mulai ada ekspedisi futuhat ke berbagai wilayah, tapi belum begitu membuahkan hasil ya, karena memang di masa Abu Bakar itu ada persoalan stabilitas ya, dan nabi-nabi palsu, orang-orang yang enggan bayar zakat ya. Itu jadi persoalan yang harus diselesaikan segera ketimbang futuhat. Tapi sebetulnya sudah ada. Khalid bin Walid itu sudah dikirim ke Syam, di mana? Ke Irak di masa itu, tapi belum selesai ekspedisi. Baru selesai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di masa Umar itulah karena daulah juga stabil, ya, penaklukan futuhat itu bisa berjalan dengan masif. Itu di berbagai penjuru, ya, ke atas, ke utara itu kan sampai ke Syam. Syam itu kan takluk di masa Umar. Kita kenal Baitul Maqdis itu, Palestina, Al-Quds itu ditaklukkan di masa Umar. Ya. Wilayah kekuasaan Persia itu bahkan digulung habis di masa Umar. Wilayah Irak, Iran, ya, Mawara'un Nahr itu sampai ke wilayah Asia Tengah itu di masa Umar. Bahkan sampai ke lintas benua, ke Afrika, masuk ke Mesir. Mesir itu ditaklukkan di masa Umar. Ya. Nah, di masa itu banyak orang non-Arab, orang ajam itu masuk Islam. Nah, mereka ini terkadang menghadapi kesulitan dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran saat itu gundul. Antum jangan bayangkan gundul seperti kita gundul begini. Ya. Gundul itu bahkan bukan hanya barisnya yang tidak ada. Bahkan yang tidak ada itu titiknya juga tidak ada. Giginya juga nggak ada. Ya, saya kasih contoh begini ya. Misalnya orang tulis begini. Menulis basmalah itu begini saja. Ya, ini masih ada lah. Ya. Tidak ada titik, tidak ada giginya. Tapi orang Arab bisa baca. Ini saya ambilkan contoh saya yang terakhir ini. Ini antum baca. Ini bacanya apa? Ar-Rahim. Ya? Bisa baca toh? Antum bisa baca karena sudah hafal. Bayangkan Ar-Rahim saja. Saya ambilkan contoh ini saja. Ini kalau dibaca dengan titik di sini, fatal jadinya. Kan fatal. Ya, tahu Ar-Rajim itu apa? Artinya apa Ar-Rajim? Nah, kalau antum tahu itu kan baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rajim itu sifatnya setan. Bayangkan kalau orang baca basmalah dia salah. Harusnya ha menjadi jim. Harusnya sifat Allah yang baik akhirnya menjadi sifatnya syaitan. Ya, nauzubillah. Itu masalah titik. Dan itu tidak ada di masa itu. Belum lagi masalah gigi, ya. Enggak ada ini. Enggak ada. Sinnya itu enggak kelihatan. Ini dikasih garis saja. Andai kan shin juga sudah enggak ada giginya, enggak ada titiknya pula. Sudah enggak ada giginya, enggak ada titiknya. Ini gundul dul plontos. Kalau kita gundul itu masih lengkap itu, hurufnya jelas, titiknya ada ya. Paling tidak ada barisnya. Tidak gundul-gundul amat lah ya. Itu ya gundul ospek lah itu mungkin ya. 1 senti gitu ya. Masih ada lah yang bisa. Tapi kalau di masa itu memang nggak ada sama sekali. Bahkan ada sejarahnya itu. Kenapa titik disimpan 2, 3, 1 ya. Seterusnya. Itu baru belakangan, itu di masa Ali bin Abi Thalib. Sebelum itu belum ada.
Nah, ada kejadian di masa Umar bin Khattab, itu ada orang membaca salah satu ayat di surah At-Taubah, ayat kedua itu. Ya. Itu ada, coba dibuka surah At-Taubah itu. Itu di antaranya disebutkan di situ, wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari anna allaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, ini salah satu peristiwa besar yang melatar belakangi penyusunan kaidah bahasa Arab. Itu ada penggalan kalimat annallaha bari'un minal musyrikina kemudian ada satu lagi ini. Sorry. Nah, ini kalau bacaan yang betul, itu harokatnya begini. Doma. Perhatikan yang lam ini. Gini, ini yang betul. Waktu itu ada kesalahan baca, dibaca dengan kasroh. Semua huruf betul. Tidak ada kesalahan baca di huruf, tapi ada kesalahan baca di harokat kata Rasul. Antum tahu ini artinya apa? Sesungguhnya Allah bari itu apa? Berlepas. Berlepas. Ada istilah al-wala wal bara. Nah, bara itu artinya kita berlepas. Wala itu kita loyal, al-bara itu kita tidak loyal, kita lepas. Bari ini artinya berlepas. Sesungguhnya Allah berlepas dari orang-orang musyrikin. Ya, sampai di sini nggak ada masalah. Nah, masalahnya di sini. Warasuluhu ini ada kata warasuluhu atau warasulihi. Ini ada huruf waw ataf yang artinya dan. Ya. Dan itu bisa dibawa ke sini. Bisa dibawa ke sini. Oh ya? Dan itu ikutnya ke lafaz Allah atau ikutnya kepada lafaz musyrikin. Kalau diterjemahkan secara harfiah, sesuai urutan, sesungguhnya Allah berlepas dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya. Bacaan yang betul itu adalah dengan dhammah. Maknanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas. Karena Rasul ikutnya ke Allah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrikin. Tapi kalau dibaca kasrah, itu kemudian ini lafaz ini ikutnya ke sini. Artinya dibaca sungguhnya Allah berlepas dari orang-orang musyrikin dan juga berlepas dari Rasulnya. Artinya Rasul bersama dengan orang musyrikin yang lepas dari Allah Azza wa Jalla. Itu ketika Umar dengar itu, itu kaget. Subhanallah katanya. Bagaimana mungkin Allah berlepas dari Rasulnya? Tapi orang baca ini. Orang ajam, orang Arab. Wah, akhirnya berpikirnya harus ada ini tata cara membaca yang betul. Tata cara membaca Al-Quran itu di masa itu bukan sekedar ilmu tajwid ya. Kita sekarang ini tata cara membaca Al-Quran itu kan sebatas ilmu tajwid. Bahasa Arab itu ternyata terpisah dari ilmu tajwid, mestinya tidak. Jadi banyak orang sekarang itu belajar ilmu tajwid tidak belajar bahasa Arab. Padahal dulu yang namanya membaca Al-Quran dengan benar itu membacanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bukan hanya berkaitan dengan tajwidnya. Ya, jadi kaget gitu. Nah, satu lagi ada kejadian juga mirip juga dengan ini. Ini ada yang menyebut di masa Umar, ada juga yang menyebut di masa Utsman. Nah, tapi terlepas dari itu yang jelas ini terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Ada ayat dalam surah Fatir, ini juga biasa kita baca ayat ini. Innama yakhshallah. Kita mestinya familiar dengan ayat ini. Min ibadihi. Bawa saja. Ini ya. Dalam surah Fatir ini kan ada ya. Sungguhnya ya. Nah, masalahnya nanti di sini. Dia menukar huruf ini dengan ini. Kalau ini betul. Min ibadihi
al-ulama. Mestinya kalau di dalam Al-Qur'an itu yang betul itu adalah ini fathah, ini dhamma. Ya. Yang terjadi waktu itu dibalik. Jadi ini jadi dhamma, ini jadi fathah. Itu artinya jadi fatal. Innama yakhsyallahu itu fatal artinya. Sesungguhnya yang ditakuti oleh Allah. Karena dhamma itu menunjukkan pelaku. Yang takut itu siapa? Kalau dibaca dhamma berarti yang takut itu adalah Allah. Sementara kalau yang ini dibaca fathah akhirnya ini menjadi objek. Sesungguhnya yang ditakuti oleh Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Padahal mestinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Ini mestinya jadi subjek. Nah, tapi yang terjadi waktu itu terbalik. Ya. Yang dibaca subjek jadi objek, objek jadi fatal. Nah, akhirnya waktu itu dibuatlah ya, di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, dia perintahkan, instruksikan kepada Abul Aswad Ad-Duwali untuk membuat kaidah. Bikin kaidah. Sehingga bukan hanya kita orang Arab yang bisa baca Quran dengan benar, orang non-Arab pun juga bisa baca dengan diajarkanlah bahasa kaidah itu kepada orang-orang non-Arab. Setiap kali kaum muslimin melakukan futuhat, jadi disebutkan Ibnu Khaldun itu menyebutkan para sahabat itu membawa dua. Al-Quran di tangan kanan, bahasa Arab di tangan kiri. Di dua itu. Makanya negeri-negeri yang ditaklukkan itu kemudian bertransformasi menjadi negeri yang berbahasa Arab. Nah, kalau antum tanya misalnya seperti apa ya? Misalnya seperti Mesir sekarang, Irak, apalagi? Termasuk Syam. Ya. Itu kalau antum tanya, itu Arab bukan? Kalau di zaman sekarang orang bilang itu Arab. Sebetulnya itu bukan Arab. Orang Mesir itu bukan bangsa Arab. Orang Syam itu bukan orang Arab. Orang Persia itu bukan orang Arab. Irak, Iran, ya, itu bukan orang. Ya, tapi kalau sekarang orang ke Mesir itu orang Arab. Mengapa bisa seperti itu? Karena bangsa Mesir itu bukan hanya masuk Islam tapi juga masuk Arab. Ya. Jadi dia memeluk Islam sekaligus juga mengambil bahasa Arab. Karena sahabat itu ketika datang ke situ ya selain bawa Islam juga bawa bahasa Arab. Itu memang ya. Dan ini juga menjadi sering kita sampaikan sebagai salah satu bukti keberhasilan sublimasi bangsa-bangsa. Jika khilafah itu menaklukkan satu wilayah, berbeda dengan penjajahan. Yang namanya penjajahan itu nggak ada penjajahan itu masyarakat yang dijajah bisa menyatu dengan penjajahnya. Kita itu pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Portugis, tapi tidak ada kampung, tidak ada, nggak usah bilang negara, tidak ada desa RT RW kecil RT RW yang mengadopsi bahasa Belanda, bahasa Portugis, nggak ada. Adanya malah kita jijik benci ya, dengan budaya penjajah. Walaupun di masa lampau ada misalnya pahlawan yang fasih bahasa Belanda, misalnya, itu terpaksa saja. Disekolahkan di sekolah Belanda itu. Ya. Atau pakar-pakar hukum kita sekarang itu banyak yang bisa menyebutkan istilah-istilah hukum dalam bahasa Belanda ya karena memang dipaksa belajar seperti itu. Tapi secara sukarela kecintaan tidak ada. Itu berbeda dengan negeri-negeri tadi yang ditaklukkan itu. Ini menunjukkan bahwa memang bukan penjajahan. Seandainya penjajahan, ngapain mereka repot-repot mau belajar bahasa Arab? Apalagi pembelajaran bahasa saat itu masih sangat sederhana. Metode pembelajaran tidak secanggih sekarang itu. Sekarang itu kan macam-macam itu. Cara belajar bahasa Arab. Ada istilah kuantum apa itu ya? Quantum teaching, quantum learning, quantum apa gitu yang katanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sudah hasil. Sekarang ada lagi dengan apa itu NLP itu ya, dengan model-model hipnotis, ya, macam-macam gitu ya. Ya wallahu a'lam ya. Tetapi menunjukkan bahwa di masa itu memang orang serius belajar bahasa Arab. Ya. Nah, makanya setelah ini ya setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib perintahkan kaidah terbentuk. Nah, belajarlah orang
bahasa Arab. Dan yang unik yang pernah juga kita sampaikan, banyak pakar bahasa Arab itu justru bukan orang Arab. Banyak pakar bahasa Arab justru bukan orang Arab. Ya penulis kitab ini juga bukan orang Arab. Al-Matnul Ajrumi yang antum baca itu orang Afrika, Maroko, Fez, Ibnu Ajrum, kan orang Arab. Banyak penulis kamus itu bukan orang Arab. Ada Fairuz Abadi misalnya, dari namanya saja itu jauh dari nama Arab. Ada siapa ini? Penulis tafsir Imam Al-Qurtubi misalnya ya. Nah, itu pakar tafsir. Itu dari Eropa. Namanya saja Qurtubi itu Cordova ya. Wilayah Eropa. Untuk bisa jadi pakar tafsir itu harus paham bahasa. Ya. Ada pakar bahasa Arab juga Az-Zamakhsyari ya, menulis kitab tafsir Al-Kasyaf. Itu juga luar biasa ya dalam ilmu bahasa Arab. Itu juga bukan orang Arab sebetulnya ya, dia orang Persia dan seterusnya, banyak contoh ya. Jadi menunjukkan bahwa ya ternyata bahasa Arab itu memang Allah persiapkan untuk bahasa universal. Makanya kalau kita nggak bisa bahasa Arab itu ya, mestinya agak minder kita mestinya ya, kita malu ya. Tambah banyak di antara umat Islam itu bersungguh-sungguh belajar bahasa asing non Arab, tapi belajar bahasa Arab ya, tidak serius. Hari ini datang, 2 minggu tidak datang. Di situ bilang bahasa Arab sulit, gitu ya. Sebenarnya tidak. Jadi bahasa Arab itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Saya tidak bilang mudah ya, sulit juga sulit ya, tetapi tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, nanti saya ceritakan ya, mengapa bahasa Arab itu mudah bagi orang Indonesia itu mudah sebetulnya. Artinya dibandingkan orang lain, ya, kita itu punya modal. Ya, nanti habis inilah bagian akhir nanti saya cerita. Ya, gitu. Kemudian di bagian akhir dari pengantar muqaddimat ini beliau mengatakan hukum syar'i fihi, hukum syari ya tentang ini, tentang belajar bahasa Arab. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Ini fardu ya. Di antara bentuk fardu kifayah. Ya. Jadi para syabab itu sudah tahu lah arti fardu kifayah ya. Tidak ada yang boleh meremehkan. Ya. Bagaimana para syabab tidak mungkin meremehkan misalnya kewajiban mengangkat seorang khalifah, ya sama. Belajar bahasa Arab itu juga sama. Fardu kifayah. Hukumnya sama hukumnya. Sama-sama fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu 'ala wahidin fa shara fardhu 'ainin 'alaihi. Bahkan kalau ternyata untuk mempelajarinya itu hanya orang tertentu yang bisa, maka bagi dia fardu 'ain. Atau bahkan di satu wilayah tertentu tidak ada orang bisa bahasa Arab di kampungnya antum. Hanya antum yang punya potensi dibandingkan yang lain. Ya bagi antum itu fardu 'ain. Bukan fardu kifayah lagi. Ya. Gitu. Bahkan sekiranya pun di kampungnya antum, wah di tempat saya ini sudah banyak ulamanya Ustaz. Ya ulama Timur Tengah banyak, ya Al-Azhar ada, ya dari Damaskus, dari Syam juga banyak, ya dari Makkah Madinah juga banyak. Berarti saya bebas. Bukan juga ya. Bahkan ada ilmu bahasa Arab itu yang fardu ain sifatnya bagi